sini kita akan mempresentasikan tugas 4 paleontologi, yaitu film Echinodermata dan film Arthropoda. Next. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Rizky Agung Pratomo, NIM 95, Rocky Hardena NIM 101, Miko Santuna NIM 111. Yang pertama film Echinodermata. Next. Film Echinodermata merupakan kelompok hewan laut yang mencakup bintang laut, bulu babi, teripang, dan lili laut. Karakteristiknya, Echinodermata dewasa memiliki simetri radial, biasanya simetri 5. Morfologinya, yang pertama Asteroidea, yaitu bintang laut. Tubuh berbentuk bintang dengan 5 lengan yang biasanya berfungsi untuk bergerakan dan menangkap mangsa. Yang kedua Echinoidea, bulu babi dan sendolar, bentuk tubuh bulat atau pipih. Yang ketiga Holoturoidea, teripang, bentuk tubuh memanjang seperti tabung. Next. Nah, paleoekologinya, dalam sejarah geologi, Echinodermata muncul pertama kali pada era Kambrium sekitar 540 juta tahun yang lalu dan berevolusi menjadi berbagai bentuk. Subfilum dari film Echinodermata yaitu Pelmatozoa dan Eleuterozoa. Nah, di sini kita akan membahas subfilum Pelmatozoa. Nah, subfilum Pelmatozoa sendiri adalah salah satu kelompok dalam filum Echinodermata yang mencakup organisme yang sebagian besar memiliki ciri menempel pada substrat di dasar laut. Karakteristiknya, mulut biasanya terletak di bagian atas tubuh, kaliks, dan dikelilingi oleh lengan yang berfungsi menangkap makanan. Morfologinya, yang pertama bagian batang, struktur ini itu terdiri dari kolom-kolom kapur berbentuk cincin. Sedangkan kaliks yang kedua, kaliks adalah bagian tubuh utama yang berfungsi melindungi organ-organ dalam. Next. Nah, paleoekologinya, fosil-fosil Pelmatozoa terutama dari Crinoidea banyak ditemukan di formasi batuan laut dari periode Paleozoikum dan Mesozoikum. Nah, kelas-kelas dari subfilum Pelmatozoa ini yaitu ada Eucrinoidea, Paracrinoidea, Blastoidea, Diploporita, Rhombifera, dan Crinoidea. Pada subfilum ini kita akan membahas kelas Crinoidea. Nah, kelas Crinoidea sendiri adalah kelompok dalam filum Echinodermata yang mencakup organisme laut seperti lili laut dan bulu babi batang. Crinoidea adalah salah satu kelompok Echinodermata tertua sejak 480 juta tahun lalu. Karakteristiknya itu memiliki bentuk tubuh dengan lengan bercabang, menyerupai bulu atau bunga. Morfologinya batang pada crinoid yang hidup menempel di substrat. Batang ini untuk melekat di dasar laut. Lengannya bercabang banyak. Paleoekologinya sendiri, Crinoidea merupakan organisme yang paling melimpah di dasar laut purba, terutama pada Paleozoikum dan Mesozoikum. Nah, ordo dari kelas Crinoidea itu ada Comatulida, Isocrinida, Cladida, dan Disparida. Next. Pada kelas ini kita akan membahas ordo Comatulida yang akan dijelaskan oleh Rocky. Sini saya akan bahas ordo Comatulida. Kelas Crinoidea, ordo Comatulida. Ordo Comatulida merupakan ordo dalam kelas Crinoidea yang mencakup bintang berbulu dan merupakan kelompok crinoid yang masih ada hingga saat ini. Karakteristiknya sendiri tidak memiliki batang permanen yang menempel di substrat. Pada tahap juvenil mereka memiliki batang, tetapi batang ini terlepas seiring pertumbuhan dan mereka menjadi bebas bergerak. Morfologi memiliki lengan bercabang yang berjumlah 5 atau lebih, biasanya mencapai 10 lengan atau lebih pada beberapa spesies. Dua sistem ciliari, permukaan lengan Comatulida dilapisi dengan cilia yang membantu mengarahkan partikel ke mulut. Paleoekologinya sendiri, Comatulida fosil sering ditemukan di sedimen laut dari periode Kenozoikum dan menunjukkan adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang beragam. Kehadiran mereka di lingkungan tropis laut dalam menandakan bahwa mereka mampu bertahan di berbagai kedalaman dan kondisi arus. Famili dari ordo Comatulida itu ada
Antedonidae, Comatullidae, Crinometridae, Himerometridae, dan Marimetridae. Nah, di sini ada filum Arthropoda. Film Arthropoda adalah film yang terbesar dan paling beragam dalam kerajaan hewan, yang mencakup lebih dari 80% dari semua spesies hewan yang diketahui. Arthropoda dicirikan oleh rangka luar tubuh bersegmen dan anggota badan bersendi. Kelompok ini mencakup berbagai macam organisme seperti serangga, arachnida, seperti laba-laba, kalajengking, dan lain-lain. Crustacea. Morfologi film Arthropoda mengacu pada struktur dan bentuk arthropoda yang dikenal karena rancangan tubuh dan adaptasinya yang sangat terspesialisasi. Meskipun arthropoda beragam, semuanya memiliki beberapa ciri morfologi utama yang mendefinisikan sebagai anggota film yang sama. Ciri morfologi utama arthropoda adalah exoskeleton atau kerangka luar. Arthropoda memiliki skeleton keras yang terbuat dari kitin dan terkadang kalsium karbonat. Exoskeleton memberikan dukungan struktural, perlindungan dari predator, dan membantu mencegah kehilangan air, terutama pada spesies terestrial. Pergantian kulit, exoskeleton tidak tumbuh saat arthropoda tumbuh, sehingga harus dilepaskan secara berkala melalui eksidisi. Paleokologi, arthropoda di lautan maritim pada periode Kambrium dan Ordovisium. Arthropoda purba terutama hidup di perairan laut. Trilobita adalah contoh kelompok arthropoda yang sangat sukses di ekosistem laut. Penyebaran ke darat, terestrial. Arthropoda adalah kelompok pertama yang berhasil menjajah daratan sekitar Silurian. Miropida adalah kelompok pertama yang muncul di daratan, diikuti oleh serangga yang berkembang pada periode Devonian. Fosil serangga purba menunjukkan bahwa serangga pertama kali muncul di sekitar Devonian dan berkembang menjadi kelompok yang sangat penting dalam ekosistem daratan. Arthropoda terbang. Pada Carboniferous, serangga pertama yang memiliki sayap muncul yang membuka jalur baru untuk evolusi dan diverifikasi serangga di daratan. Beberapa serangga purba memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang ada sekarang. Macam-macam subfilum Arthropoda. Oke, selanjutnya ada subfilum Chelicerata, yaitu salah satu dari subfilum yang akan kita bahas dari Arthropoda. Morfologi subfilum Chelicerata yaitu adalah tubuh terbagi menjadi prosoma atau dalam kurung cephalothorax dan opistosoma. Perut tidak memiliki antena. Pasangan apendeksi pertama terdiri dari Chelicerae yang mengapit mulut pada sebagian besar Chelicerata. Apendeksi proximal lainnya adalah sepasang pedipalpus dan 4 pasang kaki. Paleokologinya, Chelicerata pertama kali muncul sekitar 550 juta tahun yang lalu pada periode Kambrium, dan kelompok pertama ini sebagian besar kehidupan di lautan. Beberapa kelompok pertama seperti Eurypterida, kalajengking laut, berkembang menjadi predator besar yang menguasai wilayah laut pada zaman Silurian dan Devonian. Eurypterida adalah salah satu kelompok terbesar di Chelicerata dan merupakan predator besar di ekosistem laut purba. Yaitu selanjutnya dari kelas Archinida. Morfologi, tubuh terbagi menjadi cephalothorax, kepala dan dada. Kaki memiliki 4 pasang kaki, berbeda dengan serangga yang lain memiliki 3 pasang. Chelicerae dan Palipalpus berfungsi sebagai alat mulut yang biasanya beracun. Pernapasan menggunakan paru-paru buku, trakea atau keduanya. Exoskeleton dilapisi kitin yang keras untuk perlindungan. Mata memiliki mata sederhana untuk mendeteksi cahaya dan gerakan. Tanpa antena, tidak memiliki antena seperti arthropoda lainnya. Ciri ini memungkinkan Archinida beradaptasi sebagai predator atau parasit di lingkungan darat dan air. Selanjutnya paleokologi. Paleokologi Archinida menyoroti interaksi mereka dengan lingkungan purba. Lingkungan purba fosil menunjukkan bahwa Archinida pertama kali hidup di daratan sejak periode Silurian. Mungkin berawal dari habitat air, adaptasi darat, exoskeleton keras dan sistem pernapasan membantu mereka beradaptasi dalam ekosistem darat awal, termasuk hutan purba. Predator awal sebagai predator Archinida memangsa arthropoda kecil, memainkan peran penting dalam ekosistem dengan menjaga keseimbangan populasi.
Selanjutnya ada ordo Aranaeae. Dengan morfologi tubuh terbagi menjadi bagian kepala dan dada, kaki memiliki 4 pasang dengan cakar kecil di ujungnya. Chelicerae dan Pedipalpus berfungsi menangkap dan merobek mangsa serta mengandung racun. Mata bisa berjumlah 8 dan berfungsi mendeteksi gerakan atau cahaya. Sutra diproduksi dari kelenjar di abdomen, digunakan untuk membuat jaring dan berpindah tempat. Pernapasan dan pencernaan menggunakan paru-paru buku atau trakea. Eksoskeleton terbuat dari kitin yang keras memberikan perlindungan dan dukungan struktural. Ciri-ciri ini umum bagi laba-laba meskipun ada variasi antar spesies. Paleokologinya, Aranaeae menunjukkan bahwa laba-laba muncul sekitar 400 juta tahun lalu, hidup di hutan purba dan berperan sebagai predator. Mereka menggunakan sutra untuk sarang dan berburu, serta berdiversifikasi seiring perubahan lingkungan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Berikut adalah salah satu contoh yang kita ambil untuk subfilum, kelas, dan ordonya. Sekian, terima kasih.